Inilah maksud hakikati urip. Nggih, monggo. Sejatine Allah kang sejati iku pundi? Kita di dalam Al-Quran dididik tauhid pertama la ilaha illallah di dalam syariah. Dididik lagi la ilaha illahua sifat. Tadi nama, yang kedua sifat di dalam thoriqoh. Yang pertama sifat munculnya dzikir jahar. Yang kedua sifat munculnya dzikir sirri. Yang ketiga kita dididik la ilaha illa anta. Ini munculnya dat. Munculnya dat. Artinya Islam, iman, ihsan. Karena bicara anta, engkau, kamu, itu berarti posisinya sudah dekat. Tandanya hati kita merasa Allah itu sangat dekat. Karena jenengan selalu berzikir sirul asror. Ini Pak, kalau dalam kitab hikam sirul asror itu tahapannya ada 3. Su'aul basyirah, wa ainul basyirah, wa hakul basyirah. Merasa, melihat, bertemu, lalu menyatakan. Satu contoh, ini rokok saya tutupi dengan kopiah. Sampai saya kasih tahu Pak, di dalam kopiah ada wujudnya rokok. Pak, alam di dunia ini dilimputi Allah dimanapun. Akhirnya hati sampai muncul iman. Percaya. Oke. Percaya jenengan ini masih belum benar. Jikalau katanya. Kalau jenengan iman sampai di dalam rokok ini sebatas katanya kurang benar. Ini su'aul basyirah. Anda harus meyakini dengan penuh kalau di dalam kopiah ini ada rokok. Jenengan harus meyakini dengan penuh, berzikir terus menerus bahwasannya yang menggerakkan seluruh alam ini hanyalah Allah. Oke. Yang menjadi hijab antara ruh dengan Allah, sejatine urip yang disebut susuani angin tadi harus dilepaskan. Apa hijabnya? Wujude sakliyane Gusti Allah. Dilepas. Sama. Ini yang menghalangi antara ruh saya dengan wujudnya rokok. Kopiah harus hilangkan. Caranya bagaimana? Al-Baqarah ayat 54 diterangkan. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittihadikumul ijlah. Nabi Musa berkata kepada kaum yang kaum pada saat itu menyembah anak sapi. Wahai kaumku, sesungguhnya kau ini telah berbuat zalim pada dirimu. Otomatis kau telah berbuat zalim pada Allah dengan bentuk menjadikan anak sapi sebagai sesembah, sebagai Tuhan. Bittihadikumul ijla, al-ijla ini adalah anak sapi kinayah Pak. Artinya di dalam hati kita ada wujud sakliyane Allah. Ini anak pedet, anak sapi disebut sapi kalau kita biarkan, kita kasih makan, lama-lama menjadi bapak sapi, boleh besar, tambah kuat dia. Itulah nafsu. Jikalau nafsu ini selalu jenengan kasih bagian dengan bentuk kita merasa ngaku-ngaku diri kita yang melakukan, itu sama halnya kalau kita telah memberikan bagian terhadap nafsu, otomatis tambah kuat. Bapak Ibu, Nabi Musa dawuh seterusnya,
Fatubu ila bari'ikum. Oleh sebab itu bertobatlah wahai kaumku. Dengan cara apa? Faktulu anfusakum. Pendemen atau matikanlah rasa keakuan dalam hati kita kalau kita makhluk yang wujud. Kalau kita makhluk yang melakukan. Dengan cara berzikirlah. Aku yakin ketika saat zikir itu berkumandang dalam hati jenengan, otomatis cahaya makrifat itu akan dinyalakan Allah. Kalau cahaya makrifat itu menyala, maka disitulah detik-detik hilangnya kegelapan, nyatalah wujudnya Allah. Itulah susuane angin. Ternyata jawabannya di Al-Quran semuanya, Pak. Cuman kita yang tidak mau membuka Al-Quranul Qadim. Kita cuman membuka Al-Quranul Karim. Kalau jenengan pingin buka wujudnya Al-Quranul Qadim, pergio temonono aulia ilah kekasih Allah. Ala inna aulia Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Atau dalam ayat lain, Allah mensematkan hamba yang selalu mengikuti ajaran Rasulullah, tidak hanya syariatnya akan tetapi juga hakikatnya, yuhibbukumullah, Allah akan mengangkatmu sebagai kekasihnya. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan semua kesalahan jasmani lebih-lebih rohani telah Allah hapus. Alhamdulillah. Akhirnya jenengan nggak bisa, Pak, hati ini tinggalkan zikir itu. Itulah para kekasih Allah. Baru ketemu Al-Quranul Qadim. Ternyata Al-Quranul Qadim niku ning jero dodo panjenengan. Jadi susuane angin adalah ilahun wahid. Kalau boleh saya duding, mohon maaf ya. Sing dereng nyantol ojo diterusno. Niki lho. Bukan angin, bukan oksigen loh ya. Kalau dalam Al-Quran laisa kamislihi. Dalam surat Al-Hadid Allah katakan huwal awwal wal akhiru wadzahiru wal batin. Wujude Allah itu ya di awal ya di akhir. Di dalam ya di luar. Tinggal jenengan iki jedok notok, ngeklik notok, metu itok dengan cara fastaqamu, teruslah kau olehnya berzikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipun tepangaken Gus asmanipun Bapak Kaswono dugi Nganjuk. Alhamdulillahirabbil alamin. Kula dipun tepangaken kalih dina hak punika. Status kula kena dina hak punika samenika pun berumah tangga utawi menikah. Otomatis kula menikah punika secara syariat. Sing kula tangketaken napa kula kedah menikah secara hakikat. Ngaten Gus. Terus caranipun pripun kasaken? Ngatur matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nikah secara syariat itu ditemukannya suami dan istri, seorang laki terhadap seorang perempuan. Lah sebelum nikah ada syarat-syaratnya pernikahan. Di antaranya jenengan ijab kabul. Ada suami, ada istri, calon suami, calon istri, juga ada wali. Ini syarat. Tapi sebelum terjadi pernikahan itu ada proses sebelumnya. Apa? Nador,
khitbah, akdun nikah. Nador berarti jenengan iki saling lempar senyum. Tir podo irenge, sir podo senenge. Setelah itu podo cocoke khitbah, namanya melamar. Setelah melamar terjadilah akdun nikah. Wis iki syariat. Pertanyaannya, ketika saya nikah dulu saya belum tahu nikah hakikat, mengenal dinu tauhid, itu setelah nikah apakah saya harus nikah hakikat terhadap istri saya? Pun nikah hakikat itu apa sih? Bertemunya ruh terhadap Allah, itulah nikah secara hakikat. Apakah Allah yang ada di diri kita maupun di diri istri? Sama. Nek dalam diri kita berarti lanang, diri istri berarti wedok. Allah itu banyak, tapi ahad. Suhudul wahda fil kasro. Keesaannya itu di dalam banyak. Dari pertanyaan apakah harus nikah secara hakikat? Wajib. Sebab maksud nikah secara hakikat adalah bertemunya imannya hati sampean hanya pada hidup. Caranya bagaimana? Buka dalam surah Al-Baqarah ayat 256. La ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghayy wa may yakfur bit-taghuti wa yu'min billah. Muhammad, tidak ada paksaan bagi umatmu untuk mengikuti ajaranmu. Cara bahasa pribadi, nggak ada paksaan nikah secara hakikat. Mana yang dimaksud ajaran ini? Qad tabayyana rusdu minal ghayy. Betul-betul ajaran yang menjelaskan tentang masalah jenengan itu meninggalkan belenggunya hawa nafsu untuk menuju terhadap pembebasan ruh dari hawa nafsu untuk jadi budaknya Allah, kekasih Allah. Ar-rusdu minal ghayy, meninggalkan ajaran yang batil menuju ajaran yang hak. Meninggalkan gelap menuju terang benerang. Caranya wa may yakfur bit-taghut, dan barang siapa tinggalkan iman selain Allah, wa yu'min billah, maka dia hanya beriman pada Allah. Tauhid ini bisa saya artikan sing sapa wonge ngersiki ning atine, di hatinya perkara selain ilahun wahid, maka jenengan akan bertemu ilahun wahid, Tuhan yang esa. Inilah nikah secara hakikat. Itu bisa jenengan lakukan ketemu urip di diri jenengan dan juga pada istri jenengan. Syaratnya jenengan kedah membawa kartu e-tol. Jenengan harus bisa membuka pintu musyahadah, pintu kewusulan, jomplangan nikah, piye carane buka? Adzikru wa huwa adzikru bisiril asrar. Jenengan kudu memfungsikan dzikir sirul asrar. Itulah nanti yang akan bisa membuka dan menghilangkan tauhid, lalu terbukalah pintu itu, masuklah kau. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jan. Dibuka pintu surga. Masalahnya sampean
tol sampean ana pulsane. Pulsane sampean isi lewat rohaniyah laku dzikir bendina yen niku. Ingat, masalah amal diterima lan gak diterima dening Allah. Orientasinya atau barometer dibuka surat apa itu? Surat dendekan kok itu. Mari Al-Baqarah Al-Maidah ayat 27. Potongan ayat itu 27 Allah mengatakan innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya amaliyah ibadah yang diterima oleh Allah itu hanyalah ibadah yang bersumber dari hati yang bertakwa. Hati yang bertakwa adalah mingkol bin zahidin, hati yang condong bertemu Allah ngadep gustine ora madhep makhluke. Nek kula tadi kan madhep nang wedhus sebab kula blante wedhus. Amaliyah apapun, Pak. Jenengan mergawe dulu kita dipeseni bapak kita, "Ger, nyambut gawe oh niatono ibadah ngingoni anak bojo." Tapi gak dijelasno carane ngibadah sing bener iku bagaimana. Akhirnya jenengan dikasih tahu sanepane. Engko nek ketemu gali kangkung. Ya iku ngger. Lah ngoten nggih. Mumet Pak kula. Kawula niki diwenehi sanepan abah niku kon goleki susuane angin. Ya Allah, ketemu lesus. Kula anggap ya niku susuane kula aturna mboten ditasheh, malah kula dijotos. Raimu dudu iku. Sinten gak bingung. Mbok ya omong ngono, iki le son, iki lho ngono ae kate. Kok gak gelem ngono sih? Mboten. Pokoke golek ana susuane angin. Ketiga-ketiga, Pak. Kula niki angon sapi. Nek daerah kula niku ketiga-tiga angon sapi itu saweneng. Tak du sapi niku. Lanang ambek lanang ditau-tau mbrikan. Ana lesus. Ya iki, bah kula pun seperap susuane angin. Nduk ndi? Ya sawah mang ana lesus iku. Mboten kakean cangkem Pak kula dipongor kula. Ngerti dipongor? Dijowotos kula. Dudu iku. Lah terus nek dudu iku dudono sing ya apa? Mestine iki lho. Lah ngoten nggih. Cek sondok pena. Wong ngomongin kok aku nek dudono umurku dikurangi ya jare mbahmu. Iki rahasia. Dako ikul asror. Lembut-lembute ilmu makrifat Allah ojo dibuka. Siapa yang berani membuka maka dia akan dioroti umuri. Jare kata makolahnya Imam Sayyidina Ali, satu karung ini ilmu yang kubuka di umum, saya akan dipenggal leherku. Ya wis babana, aku wis paham maksudnya kok. Dipenggal leher apa? Dihujat, dicaci dan lain sebagainya. Bahasa Jaya Baru. I know reckon you. Pun prei koreng jari wong Surabaya. Bah, kula wis mbelenger niku mulai tahun 2000 Pak, saya itu menyampaikan dinul haq sampai detik ini berarti berjalan sudah 24 tahun. Geluh kesah bahkan di penjara ya wis tahu. Ya wis biasa, iku wis resiko. Saya enggak seberapa Pak. Bagaimana Rasulullah sampai dikejar-kejar nih, mau dibunuh kaum kafir Quraisy ya toh, Abu Jahal lewat Suroko itu. Akhirnya Allah merintahkan ayatnya untuk hijrah. Akhir beliau disebut kaum muhajirin, terus sinulung kaum ansor yaitu
Madinah. Mangkane napa sareane Kanjeng Nabi kuning Madinah, ora di Mekah. Padahal umumnya kota sana itu Saudi itu yang terkenal adalah Mekah karena kiblatnya orang sedunia Islam di Mekah. Tapi mengapa Rasulullah disarekno dikuburkan di Madinah? Karena Madinah itu kaum Ansor menolong Rasulullah. Di situ ada wong Nasrani barang dulu itu yang betul-betul mengikuti Injil dari Tuhannya. Belum ada perubahan, belum diubah. Yang kedua, masalah man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Sing sapa wonge pengen ketemu Gusti Allah, dheweke kudu ngerti, ngenali diri sendiri. Niku sudah benar. Jadi tidak akan pernah kita akan mengenal Gusti Allah, ketemu Gusti Allah kalau tidak mengenal diri sendiri. Cara untuk mengenal diri sendiri simpel saja. Gimana? Dasari la haula wala quwata. Kita itu nggak bisa, nggak punya daya upaya untuk bisa ini, bisa itu, punya ini, punya itu, nggak ada. Kekuatan untuk itu juga nggak ada. Lah, apabila itu terjadi di sini, itu semata-mata sumbernya ilabil sangkane iku sangka dumadi. Sangkane itu sangka Gusti. Lah, piye carane kuwi iki ketika saat ngaku-ngaku kita itu bisa ini, bisa itu, punya ini, punya itu keluar dari rohaniyah kita. Pengakuan untuk itu bagaimana caranya hilang? Karena selama belum hilang berarti belum kenal diri sendiri. Sejatine durung kenal. Berarti sik ngonggon-ngonggoni sik masih merampas bajunya urip. Mboten saged. Tapi kalau jenengan sudah melepaskan keakuan dirimu yang wujud, keakuan dirimu yang berkehendak, keakuan dirimu yang melakukan, yang memiliki dan sebagainya sudah hilang, faktulu anfusakum, maka muncullah kebenaran, muncullah hidup sejati dalam dirimu, keakuan Allah. Makanya benar, man arafa rabbahu, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang kenal dirinya, maka betul-betul kenal Tuhannya. Ternyata dirinya itu bukan makhluk. Makhluk sudah fana. Ya inilah nanti akan mengerti wujud Allah batin, wujud Allah zahir. Jadi leres kalau tidak mencari, tidak membersihkan keakuan diri yang ngaku-ngaku tadi, mboten saged. Rumah bisanya bersih asalnya kotor. Terus Anda pingin bersih ya harus cari sapu. Lalu ditindakno baru muncul bersih. Apalagi gak hanya sapu. Ada air, ada apa yang buat sing ijo-ijo ini kalau Bu pewangi. Wah, tambah saya untuk menghilangkan kuman-kuman di keramik itu. Tambah kerasan sampai ngoten. Tapi jangan kau mengharapkan itu bersih manakala tidak ada tindakan pembersihan.